guys, bersama Bang Boy. Profesor Gayus waktu di acara Rakyat Bersuara terlalu mendapatkan respek yang besar dari Rifai guys. Tapi kali ini ya, statement dia akan dibantai, akan secara keras ditolak oleh Bung Ade Darmawan. Seperti apa Pak? Apakah Prof Gayus akan melayani perdebatan ini? Kita bahas langsung dengan dia. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Hakim Agung periode 2011-2018 Gayus Lumbun dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Adi Sore. Selamat sore Mbak Aya, Pak Gayus dan seluruh pemirsa. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah bergabung di Adi Sore. Ini saya langsung ke Pak Gayus, Pak. Sampai detik ini publik masih bingung terkait dengan status hukum Dr. Tifa. Setelah eksekusinya dikabulkan, kemudian dakwaan dinyatakan batal demi hukum, apakah status terdakwanya otomatis gugur total secara hukum, atau ini sebenarnya hanya sebuah jeda formalitas, artinya gugur sementara, Pak Gayus? Dengar guys. Kalau saya memperhatikan kata demi kata, pasal 75 ayat 3 ayat 5 itu jelas di sini disebutkan perkara baru. Diberi kesempatan satu kali. Nah, perkara baru ini tentu disebut sebagai terregistrasi dengan nomor yang baru, bukan nomor yang lama. Yang lama sudah never exist, karena apa yang disebut sebagai null and void. Tidak lagi menjadi ada karena sudah dibatalkan secara hukum. Ada dua pembatalan dan penegakan hukum. Batal demi hukum dan batal karena hukum. Betul sekali. Kalau karena hukum ini memang hukum itu menjadikan batal, tapi ini tidak. Ini tindakan hakim. Ini satu legal in concreto dari sebuah proses hukum, yaitu kewenangan ada di hakim, sudah di tangan hakim. Hakim mengembalikan ke jaksa dengan aturan yang ada, boleh diulang satu kali lagi dengan registrasi baru. Artinya bagaimana? Saya memahami bahwa Dr. Tifa yang memenangkan secara prosedural ini ya tidak punya status sebagai terdakwa lagi. Kemudian nanti kalau dakwaan ini diproses dengan baik dan bisa dibuktikan memang ternyata berbeda. Saya bisa potong. Sebentar Bang Ade, diselesaikan dulu intinya dari Ajar Bung Ade, gas. Undang-undang tadi. Sikat. Ya, saya memang tidak terbiasa berdebat langsung, ya silakan Mas Ade kalau mau berbeda dengan saya. Tapi kira-kira bahwa aturan ini memang mengatakan seperti itu. Jadi perkara baru, menjadi perkara baru dengan registrasi baru. Artinya apa? Yang lama sudah berakhir dengan dibatalkan secara hukum. Sedikit saja apa sebenarnya yang Ini Om Jin ini. Om Jin. Prof Gayus ini buat gemes. Aduh. Sama kayak Bang Ade, dia greget banget pengen motong. Om Jin. terjadi kalau persidangan perkara baru ini dilakukan dari pihak Dr. Tifa? Apakah lebih punya banyak poin kemenangan dalam hal ini? Sekarang sudah menang dalam kedudukannya bahwa dia tidak usah mengikuti proses berlanjut. Pembuktian, saksi, ahli itu di stop, dihentikan. Bahkan berkas perkara dikembalikan kepada JPU. Artinya jadi baru sesuai dengan aturan KUHP yang baru. Artinya perkara baru. Meskipun JPU sudah melimpahkan berkas baru dan akan ada persidangan baru di tanggal 6 nanti, Pak. Ya, nanti hakim yang akan menentukan apakah lanjut saja dengan kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa. Tapi paham saya secara pandangan akademik ini disebut sebagai perkara baru. Kalau perkara baru yang lama itu sudah batal demi hukum, dibuatlah diberi kesempatan satu kali, yaitu dengan yang baru tadi. Artinya apa? Pihak-pihak juga tentunya sudah baru karena hal yang diputus secara batal demi hukum atas segala ketentuan yang pernah berjalan. Jadi intinya status terdakwa Dr. Tifa sudah batal ya seharusnya? Bagi pandangan saya begitu. Om Jin lebih baik bagusnya kembali ke si Jun aja lah, supaya bener arahannya. Masalahnya Om Jin tuh ngomong ya bahwasanya bukan hanya terdakwa yang lepas, tersangkanya juga terlepas.
Sampai tipe ngomong, pokoknya ini kemenangan saya. Tipe udah mulai bangga banget itu. Ini argumen yang menyesatkan asli. Keluar dari mulut profesor loh. Makanya kalau kau punya posisi hakim agung, belajar itu untuk ngambil profesor itu yang bener. Gak kayak gini jadinya. Orang ada kok perintah dari hakim yang ngomong, ya jaksa pasal 20475 atau disuruh pilih. Udah diperdengarkan sama Bung Rifai di acara bersuara, masih seperti ini pola pikirnya. Jadi Baik. di model baru diberi kesempatan oleh undang-undang. Baik, Bang Ade, tanggapan Anda seperti apa, Bang? Anda selalu Sikat. mengatakan bahwa pasti JPU akan melakukan revisi dan Sikat, Bang terjadi, Ade. Bang Ade. Ya, jadi gini, betul sekali yang dikatakan Prof, bahwa harus didaftarkan baru. Nomor perkaranya baru, revisinya juga jadi baru. Kemudian kalau mengenai pembaharuan keseluruhan tentu tidak, karena di dalam jelas dikatakan sama hakim dikembalikan kepada jaksa penuntut umum sebagai dominus litis. Saya tidak membantah Pak Gayus terkait persoalan bahwa kemudian ini perkara baru. Ya, tetapi yang dinamakan nomor perkara baru ini sekarang terdaftar, kalau nggak salah itu sudah bukan 300 atau 301 yang dulu ya. Sekarang sudah berubah, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof harus juga mendengarkan secara detail. Hakim memberikan, Prof. Jadi saya klarifikasi di sini biar agak masyarakat Indonesia tidak berpikir berbeda dengan Prof Gayus ya. Dan Prof Gayus juga saya rasa tidak mendengarkan itu. Jadi begini, Prof. Pada saat sidang ya, hakim mengatakan bisa menempuh, ada dua opsi diberikan, Prof. Yang pertama adalah pasal 206, yaitu dengan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terus kemudian atau menggunakan pasal 75. Pasal 75 yang dimaksud itu tidak spesifik itu harus seperti apa. Jadi keseluruhan pasal 75 artinya secara konkret itu penggunaan pasal 75 cocoknya memang di pasal poin 4, Prof. Artinya di poin 4 di situ dalam hal surat dakwaan batal demi hukum ya, ini bahasa aturannya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki ya dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Nah, mengacu pada pasal 75 ini, karena ini juga disampaikan oleh hakim, saya rasa JPU di sini sudah prosedur dan tentunya profesional banget sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, bahwa ini akan lebih cermat tentunya, karena kemarin Prof juga harus tahu bahwa sebenarnya ya cuman ada ambigu saja, Prof. Jadi ambigu saja, Prof, di situ bahwa menggunakan kuhab lama kah atau kuhab baru kah, di mix kalau ibarat bahasa ininya itu menjadi abu-abunya itu obskur labelnya itu dikarenakan itu tadi, Prof. Karena tidak perbedaan antara 310 311 dengan 433 fitnah itu, Prof, itu bedanya cuman didenda kan. Nah, sehingga itu yang membuat obskur. Ini menurut yang saya lihat faktanya, Prof. Faktanya seperti itu, Prof. Jadi bukan persoalan bahwa dakwaan ini tidak memenuhi unsur pidana, bukan, Prof. Tetapi dikatakan obskur karena itu tadi adanya dua aturan yang dimasukkan di dalam satu. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi saya berpandangan bahwa nggak bisa begitu. Kau itu adalah figur publik, Bapak. Sekarang udah bener nih, Bapak Prof Gayus, kamu itu figur publik yang statementmu mengikat karena statusmu profesor hukum. Jadi nggak bisa, kita boleh beda pendapat. Kau harus bertanggung jawabkan itu. Nggak sembarangan orang ngomong. Jadi maksudmu gimana? Ada korban masalahnya nih. Kok batal, kok menang doang tanpa ada pembuktian? Lalu menang. Bebas dari tersangka dan terdakwa. Itu kan statement yang dengan kesalahan yang diajukan sebagai dakwaan, maka dakwaan dianggap batal demi hukum.
hukum. Nah, karena batal demi hukum, tentunya orang yang terseret di sana juga batal juga. Iya, betul, betul. Itu banget, Prof. Ya, lalu ketika dakwaan baru ini ada persidangan lagi, status Nah. hukum Dr. Tifa seperti apa, Prof? Nah, Ya, jelaskan. jadi kembali lagi. Jadi gini, Oke, Ayah silakan, nanya Ade. siapa? Nanya siapa? Ya silakan. Silakan Bang Ade, silakan. Oke, jadi gini Ayah, kalau didaftarkan sesuai dengan KUHP juga, pada saat dilimpahkan kembali itu didaftarkan pengadilan, maka status dari tersangka itu menjadi terdakwa lagi. Oke. Baik, berarti Itu berarti ukurannya, Bang. berarti Betul, kemarin Darmawan. Bang Ade, pandangan Anda berarti kemarin ketika eksepsi dikabulkan, statusnya memang batal tapi sementara begitu ya? Iya, sementara. Oke, berarti Anda sebelum berarti didaftarkan Anda kembali. satu pandangan dengan Prof Gayus. Prof, seperti apa pendapat Anda? Nah, jelaskan. Saya sepakat kalau ada kata sementara. Jadi sementara itu belum, karena yang terdaftar baru itu baru. Nanti dalam sidang ini kalau kembali diperbaiki dakwaan dan masuk bisa menjerat, itu baru dikenakan kembali. Itu saya sepakat kalau itu. Betul. Baik, Betul. baik, baik. Ini dosen saya dan pasti sepaham karena beliau yang ngajar saya gitu loh. Baik, baik. Oh gitu. Berarti mohon maaf lah Om Prof Gayus, minta maaf lah kalau ada kata-kata Om Jin tadi ya. Rupanya gurunya Bung Ade, tapi tersesat jalannya lah ya. Karena kemarin dia keke guys ya, di rakyat bersuara dia keke bahwasanya Tifa ini menang. Sampai Tifa mengatakan karena Prof udah ngomong gitu saya menang, maka Tifa akan tetap menang. Udah ngomong seperti itu. Karena omongan Profesor Gayus bahwasanya Tifa itu menang otomatis terlepas dari tersangka dan terdakwa dan kembali ke kepolisian dengan nomor register terbaru. Wah, mendadak mendidilah emosi Bang Boy ya. Ini kok bisa begini jadinya nih. Sempat chaos loh acara rakyat bersuara loh. Sempat banyak yang shock. Kemudian kita akan ada kesempatan bagi JPU kemudian ya untuk memperbaiki kesalahan Ya, satu kali. formal dan juga material yang dikatakan batal demi hukum di persidangan sebelumnya. Kemudian menurut Anda jika dakwaan baru nanti gagal lagi atau cacat lagi, seperti apa, Prof? Saya mau tanya Prof Gayus dulu. Ya akan batal hampir semuanya itu. Kalau itu cacat kembali diulang, artinya ada kesengajaan atau kelalaian yang tidak bisa dimaafkan. Kembali lagi satu kali, itu hanya satu kali kesempatan. Iya, betul. Ya, Lagi. Betul. Prof Gayus, dari yang Anda lihat cacat formil dan material ini, dari sisi apa sih, Prof, yang Anda ikuti? Kalau Anda lihat kesalahan, ada celah hukum apa di balik dakwaan ini? Tadi Pak Ade sudah dengan tegas dan saya sepakat karena digunakannya KUHP dua jenis yang berbeda, yang sudah diperbarui, tentu itu. Jadi jangan sampai antara lain hal itu diulang lagi karena kesempatan yang satu kali diberikan oleh hakim. Undang-undang yang memberikan seperti itu. Putusan MK nomor 28 tahun 2022 juga menyebutkan itu. Iya, betul. Baik. Dari cacat formil, cacat material berarti itu termasuk substansi juga ya? Artinya isi kasusnya juga ya, Prof ya? Ya kalau duanya digabung ya menjadi substansi. Oke. Oke, baik. Bang Ade, tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa? Bang, dari JPU apakah akan memperbaiki atau masih stick to it? Sudah jadi gini Mbak Iya. Aya, prosesnya kan sudah didaftarkan. Betul. Kalau sudah didaftarkan berarti JPU tentu sudah menyiapkan Mbak Aya. Nggak mungkin lah didaftarkan terus nggak diapa-apain. Makanya daftarnya menjadi kalau nggak salah 335 atau berapa lah, 300 berapa lah gitu. Terus saya perlu tanamkan satu hal di sini juga Prof, bahwa dalam di pasal 75 itu sendiri Prof, dalam hal di poin 5 ya, dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat 4 masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, misalkan diesepsi kembali ya Prof ya, atau perlawanannya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Artinya kalaupun misalkan dia mau mengeksepsi pada saat itu Ayah, itu akan tetap nanti berjalan dulu pokok perkara. Nanti di belakang itu di pledoinya saja. Kalau nggak salah seperti itu pemahamannya. Ya, betul. Saya ngajarin Prof begitu soalnya. Oke. Kemudian Bang Ade, tanggapan Anda terkait yang terus-terus disebutkan oleh kuasa hukumnya Dr. Tifa adalah terkait dengan Malu itu. error in persona dan juga error in objecto ini menurut Anda seperti apa? Tidak bisa kita mendahului peradilan, Ayah. Ya, peradilan yang akan memutuskan itu. Saya rasa Prof juga kan mantan hakim.
hakim itu diberikan yang namanya finding ref. Finding ref itu adalah penemuan hukum. Kemudian made in law. Ya. Jadi hakim juga memiliki kewenangan untuk membuat hukum gitu loh. Jadi jangan kita maju bahwa ketika kemudian kita maju kita memastikan halal, kita bukan hakim. Hakim itu tidak bertanggung jawab dengan siapapun. Dia hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Artinya beliau itu yang ada di sidang nantilah yang akan melihat. Cenderung juga polisi sudah menetapkan pasal, jaksa sudah menetapkan pasal dan lain sebagainya, sudah rapi semua. Ketika kemudian fakta peradilannya itu berbeda, Mbak ya, maka hakim itu menentukan pasal sendiri di situ bisa, dan itu banyak yang terjadi. Contoh ya, kemarin pasal 160 dikenakan kasus si siapa itu yang memfitnah Pak Jokowi juga tuh, ya kan? Itu 160, tetapi begitu ibu 45A. Kan begitu. Jadi artinya disinilah kepewayan hakim, apalagi ini hal yang baru, hal yang modernisasi di mana ada transisi antara KUHP lama dan KUHP baru. Sehingga tentunya di sini ini adalah role model kalau saya bilang ya. Role model banget untuk peradilan ini. Kenapa? Karena ini keren sekali. Pembelajaran lah. Karena kenapa? Ini menggunakan KUHP yang betul-betul transformasi saat ini. Sehingga saya rasa juga ini kan tidak ada penghukuman ya. Hukuman dia lebih ke restoratif. Artinya ini yang kita harapkan sebenarnya juga Pak Jokowi ya. Kalau kami sih dari timnya ya, kita menginginkan ini dilakukan benar. Tetapi kalau untuk dari Pak Jokowi sendiri itu sudah ngomong kok. Saya cuma pengen membuktikan ini di pengadilan bahwa apa yang disangkakan, keraguan-keraguan di masyarakat yang disebarluaskan ini adalah suatu fitnah keji bagi keluarga besar beliau. Ini kan sekarang juga. Ya, jadi intinya Pak Jokowi akan tetap menunggu meskipun nanti ada mungkin akan ada eksepsi-eksepsi lainnya ya. Senyum. Ya kami sebenarnya sudah siap ya. Saya ada dua yang kebetulan. Baik, Bang Ade ya, saya ke Prof Gayus dulu nih terkait dengan sepengalaman Anda, Prof, menjadi Hakim Agung, melihat harapan apa sih yang Anda lihat dalam persidangan ini begitu ya, khususnya ada gap antara KUHP lama dan KUHP baru. Memperhatikan kasus ini, perkara ini, maka saya mengatakan sebenarnya ini kan yang menghadapi itu sudah tertifa terhadap dakwaan-dakwaan yang berasal dari pelaporan. Nah, ini kalau sudah dihentikan karena kesalahan dari JPU atau anggapnya kelalaian JPU, maka diperbaiki. Tetapi kedudukan Pak Jokowi stay on. Itu hanya diwakili oleh JPU, bukan oleh Pak Ade ya, tapi oleh JPU. JPU betul. Kedudukan korban dalam arti ini korban atau pelapor itu diwakili oleh JPU. Betul. Nah itu ini akan menjadikan satu keadaan nanti yang menang cuma satu orang, menang bisa terlepas dari jeratan dakwaan atau dari laporan tadinya. Tapi bagi Pak Jokowi dia stand on, dia tuh diam, ya dia diam menunggu hasil apa yang dia laporkan. Syukur sadar beneran deh guys, beneran sadar deh guys. Ya. Kukira tadi masih melenceng lagi statementnya dia, ternyata udah on the track ya, udah on the track dengan kebenaran. Ya, oke. Menurut Anda terakhir, Prof, menurut Anda dakwaan selanjutnya ini akan cacat lagi atau tidak? Kurang jelas bagaimana? Menurut Anda dakwaan ini nanti akan cacat lagi atau tidak? Terakhir, Prof. Tentu tidak bisa diprediksi sebelum kita mendengarkan dakwaan yang baru ya. Baik kalau begitu. Terima kasih. Sedikit ya. Saya cuma mau menyampaikan sama Prof Gayus bahwa sedikit saja, Bang. Saya maksud dengan kesiapan adalah ada dua saksi yang kebetulan saya dampingi dari awal, saksi Pak. Abang boleh intinya, Bang? Kita tidak punya waktu. Intinya saksi dari teman sekolah Pak Jokowi itu kita sudah persiapkan karena memang saya adalah kuasa hukumnya gitu loh, Pak. Oke, baik, akan ada banyak saksi-saksi yang hadir ya, saksi-saksi kunci. Baik, kalau begitu terima kasih Bang. Begitu, Prof. Cuma ada statement yang masih belum terjawab ya, yang dikeluarkan juga oleh Prof Gayus. Perihal ijazah tidak bisa disidangkan di pidana, itu katanya. Ya, itu statement yang jelas kemarin. Itu statement yang menampar wajah Bang Boy sebenarnya. Kayak langsung semangat. Yang awalnya kayak ngantuk-ngantuk jadi semangat karena ditampar dengan statement tersebut. Benarkah
Jadi percuma dong ada laporan Pak Jokowi karena persidangan pidana tidak layak menentukan asli palsunya suatu ijazah. Jadi mau forensik udah dibuat pun itu sia-sia. Tapi kalau kopi cyanida dicek waktu itu boleh. Nah, ini agak aneh, agak rancu. Makanya ini keluar dari mulut profesor ini. Yang syukurnya hari ini sudah ditatar habis oleh muridnya sendiri, Bung Adi Darmawan. Ya semoga kedepannya jangan buat statement yang aneh-aneh lagi lah ya. Yang aneh-aneh. Thank you. Support terus guys. Bye.